Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 4 akan menjelaskan materi PowerPoint yang sudah kami buat sejak beberapa waktu yang lalu. Materi yang saya ambil dari semester ganjil ini yaitu tentang makhluk ciptaan Allah. Akan kami jelaskan isi-isinya dari penjelasan makhluk ciptaan Allah, yaitu makhluk ciptaan Allah. Makhluk adalah sebuah kata serapan dari bahasa Arab makhluko yang berarti yang diciptakan, sebagai lawan kata kholik, memiliki arti pencipta. Secara umum, kata ini merujuk pada organisme hidup yang diciptakan oleh Tuhan. Makhluk yang diciptakan Allah dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu makhluk pertama, yaitu malaikat. Malaikat adalah makhluk yang diciptakan Allah khusus untuk membantu Allah mengurus alam semesta ciptaannya. Sudah dijelaskan dalam Quran surat Ar-Rahman. Semua yang ada di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya setiap waktu dia dalam kesibukannya. Makhluk kedua yaitu jin. Jin adalah makhluk Allah yang diciptakan sesudah malaikat. Jika malaikat berbadan cahaya, maka badan jin dibuat Allah dari nyala api yang sangat panas. Lantas ditiupkan ruhnya. Sudah dijelaskan dalam Quran surat Al-Hijr. Dan jin kami ciptakan sebelum api yang sangat panas. Makhluk ketiga yaitu manusia. Sebagaimana jin, manusia diciptakan Allah untuk beribadah kepadanya. Makhluk memiliki kebebasan untuk memilih peran dalam drama kehidupan ini. Di langit pertama inilah manusia hidup di atas permukaan planet bumi. Langit pertama ini juga disebut sebagai langit dunia. Sudah dijelaskan dalam Quran surat Sa'afat. Sesungguhnya kami telah menghiasi langit dunia ini dengan hiasan bintang-bintang. Makhluk keempat dan kelima yaitu tumbuhan dan binatang. Tumbuhan dan binatang diciptakan Allah terlebih dahulu sebelum manusia dan jin. Tumbuhan dan binatang adalah perintis kemakmuran bumi. Tumbuhan dibutuhkan untuk membangun mekanisme pembentukan oksigen yang menjadi syarat terjadinya kehidupan manusia. Ketika kadar oksigen di dalam atmosfer sudah memungkinkan, maka diciptakanlah binatang. Berbagai jenis binatang dan tumbuhan diciptakan secara simultan dengan dimulai dari perairan. Sudah dijelaskan di dalam Quran surat Al-Anbiya dan An-Nur, yang artinya tentang diciptakannya tumbuhan dan binatang. Makhluk yang keenam yaitu benda mati. Untuk kelengkapan hidup manusia, Allah diciptakan segala macam benda di permukaan bumi. Semuanya diperuntukkan manusia, mulai dari berbagai macam tambang di dalam perut bumi, bebatuan, gunung-gunung, lautan, atmosfer, angin, hujan, petir, dan lain sebagainya. Sudah dijelaskan dalam Quran surat Hud. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rizkinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Alam semesta, fisik dan metafisik. Alam semesta disebut pula jagat raya atau universum, adalah seluruh ruang waktu kontinu tempat kita berada dengan energi dan materi yang dimilikinya. Alam semesta juga dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dianggap ada secara fisik, seluruh ruang dan waktu, dan segala bentuk materi serta energi. Dimensi-dimensi alam kehidupan manusia.
Perjalanan menuju akhirat. Kehidupan manusia merupakan perjalanan panjang, melelahkan, penuh lika-liku, dan melalui tahapan demi tahapan, berawal dari yang pertama, alam arwah, yaitu manusia merupakan makhluk terakhir yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah sebelumnya Allah telah menciptakan makhluk lain seperti malaikat, jin, bumi, langit, dan seisinya. Allah menciptakan manusia dengan dipersiapkan untuk menjadi makhluk yang paling sempurna. Karena manusia diciptakan untuk menjadi khalifah atau pemimpin di muka bumi dan memakmurkannya. Persiapan pertama, Allah mengambil perjanjian dan kesaksian dari calon manusia, yaitu ruh-ruh manusia yang berada di alam arwah. Allah mengambil sumpah kepada mereka sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Dan ingatlah, ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, Engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini." Keesaan Tuhan. Yang kedua, alam rahim, yaitu rihlah pertama yang akan dilalui manusia adalah kehidupan di alam rahim. 40 hari berupa nutfah, 40 hari berupa alaqah, kumpalan darah, dan 40 hari berupa mudghah, gumpalan daging. Kemudian ditiupkan ruh dan jadilah janin yang sempurna. Setelah kurang lebih 9 bulan, maka lahirlah manusia ke dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan dari kubur, maka ketahuilah sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna. Kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim." Yang ketiga, alam dunia. Di dunia, perjalanan manusia melalui proses panjang, dari mulai bayi yang hanya minum air susu ibu, lalu tumbuh menjadi anak-anak, remaja, dan balik. Selanjutnya menjadi dewasa, tua, dan akhirnya dengan meninggal. Proses ini tidak berjalan sama antara satu orang dengan yang lainnya. Kematian akan datang kapan saja, menjemput manusia dan tidak mengenal usia. Sebagian meninggal saat masih bayi, sebagian lagi saat masih anak-anak, sebagian yang lain ketika sudah remaja dan dewasa, sebagian lainnya ketika sudah tua bahkan pikun. Yang kelima, sampai pada alam akhirat. 4. Alam barzah. Fase berikutnya, manusia akan memasuki alam kubur atau alam barzah. Di sana mereka tinggal sendiri. Yang akan menemaninya adalah amal mereka sendiri. Kubur adalah taman dari taman-taman surga atau lembah dari lembah-lembah neraka. Manusia sudah akan mengetahui nasibnya ketika mereka berada di alam barzah. Apakah termasuk ahli surga atau ahli neraka? Jika seorang menjadi penghuni surga, maka dibukakan baginya pintu surga setiap pagi dan sore. Hawa surga akan mereka rasakan. Sebaliknya, jika menjadi penghuni neraka,
pintu neraka pun akan dibukakan untuknya setiap pagi dan sore, dan dia akan merasakan hawa panasnya neraka. Yang kelima, sampai pada alam akhirat, yaitu dan rihlah berikutnya adalah kehidupan di hari-hari akhir dengan segala rinciannya. Kehidupan hari akhir didahului dengan terjadinya kiamat, berupa kerusakan total seluruh alam semesta. Peristiwa setelah kiamat adalah masyar, yaitu seluruh manusia mulai dari Adam alaihissalam sampai manusia terakhir dikumpulkan dalam satu tempat. Di sana manusia dikumpulkan dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang dan belum dihitan. Saat itu matahari sangat dekat jaraknya, sekitar 1 mil, sehingga mengalirlah keringat dari tubuh manusia sesuai dengan amalnya. Ada yang sampai pergelangan kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai pusar, ada yang sampai dada, bahkan banyak yang tenggelam dengan keringatnya. Dalam kondisi yang berat ini, manusia berbondong-bondong mendatangi para nabi untuk meminta pertolongan dari kesulitan yang maha berat itu, tetapi semuanya tidak ada yang dapat menolong. Yang keenam, surga atau neraka. Pada fase yang terakhir dari rihlah manusia di hari akhir adalah sebagian mereka masuk surga dan sebagian masuk neraka. Surga tempat orang-orang bertakwa dan neraka tempat orang-orang kafir. Kedua, tempat tersebut sekarang sudah ada disediakan. Bahkan surga sudah rindu pada penghuninya untuk siap menyambut dengan sebaik-baiknya. Neraka pun sudah rindu dengan penghuninya dan siap menyambut dengan hidangan neraka. Yang selanjutnya, mengenal hakikat manusia, fitrah dan misi penciptaannya. Pengertian fitrah. Fitrah berasal dari kata fadara yang sepadan dengan kata kholaqo dan ansa yang artinya mencipta. Biasanya kata fatara digunakan dalam Al-Quran untuk menunjukkan pengertian menunjukkan sesuatu yang sebelumnya belum ada dan masih merupakan pola dasar yang perlu penyempurnaan. Fitrah manusia. Konsep fitrah manusia yang mengandung pengertian pola dasar kejadian manusia dijelaskan dalam meninjau sebagai berikut. Yang pertama, hakikat wujud manusia, yaitu manusia makhluk jasmani, rohani yang paling mulia. Kemuliaan manusia dapat ditinjau baik dari segi fisik maupun rohani. Yang kedua, tujuan penciptaan, yaitu tujuan utama penciptaan manusia agar manusia beribadah kepada Allah. Sudah dijelaskan dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Yang ketiga, sumber daya manusia. Agar manusia dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Allah tidak membiarkan manusia hidup begitu saja tanpa bekal yang memadai. Allah dengan sifat Rahman dan Rahimnya memberikan potensi-potensi insania atau sumber daya manusia yang bisa disebut SDM untuk dikembangkan dan ditingkatkan kualitasnya. Yang keempat, kebebasan. Kebebasan adalah hak asasi manusia yang paling fundamental. Kebebasan yang dimaksud ialah kebebasan berpikir, berkehendak, dan berbuat. Dengan kebebasan ini, manusia memiliki dinamika daya adaptasi lingkungan dan kreativitas hidup. Yang kelima, kebutuhan manusia terhadap agama, yaitu para ahli studi tentang keagamaan pada umumnya sepakat
bahwa agama adalah sebagai sumber nilai, sumber etika dan pandangan hidup yang dapat diperankan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Pemikiran ini didasarkan pada alasan karena agama mengandung beberapa faktor. Faktor pertama, faktor kreatif, yaitu ajaran agama dapat mendorong manusia melakukan kerja produktif. Kedua, faktor inovatif. Ajaran agama yang dapat melandasi cita-cita dan amal perbuatan manusia dalam seluruh aspek kehidupan. Yang ketiga, faktor sublimatif. Ajaran agama dapat meningkatkan dan mengkuduskan fenomena kegiatan manusia, tidak hanya hal keagamaan, tapi juga yang berdimensi keduniaan. Keempat, faktor integratif. Ajaran agama yang dapat mempersatukan sikap dan pandangan manusia serta aktivitasnya, baik secara individual maupun kolektif dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah bahasa atau salah kata. Di sini kita saling belajar untuk membenarkan. Kiranya kurang berkenan dengan bahasa yang digunakan atau dalam penataan materi, harap dimaklumi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.